Sobat Kudus, apakah hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semoga Sobat Kudus selalu bahagia ya. Sebelum kita mengundang narasumber kita nih, izinkan saya memperkenalkan diri di podcast kali ini. Nama saya Bripol Terhikmah dan tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya, Bripol Ruli. Terima kasih. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah tentunya baik, walaupun ada sedikit gugup nih. Oke, gugup. Gak ditanyain kabar saya hari ini? Kayaknya banyak baik-baik saja Oke, juga ini. Karena kita dari tadi begitu ya. Baik. Dari pagi kita udah bersama ini kan. Bahkan senyummu lebih lepas. Oke, Gak usah nyanyi dulu. baik. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Masih dalam rangka Pilkada tahun 2024 Polres Kudus. Sekarang sudah hadir bersama kita Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Bapak Muhammad Wahibul Minan. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Oke, baik Pak. Ya, Tak kenal maka tak sayang. ya. Boleh sedikit Pak perkenalan tentang biografi Bapak? Ya. Terima kasih. Saya panggil Mbak atau panggil Bu Korban? Boleh. Cici ya. Boleh. Jadi ya perkenalan sedikit saja ya. Nama saya Muhammad Minan. Dan saya asli dari Kota Kudus. Alamat lengkapnya di Desa Musiko, Kecamatan. Jenjang pendidikan saya S1, S2. Ya, saya sudah berkeluarga. Dan saya jadi menggeluti dunia kepemiluan itu sejak tahun 2017, sejak masih namanya Panwaslu Kabupaten, kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang 7 2017 pada bulan Desember Agustus tahun 2018 beralih namanya menjadi Bawaslu. Satu periode 2018 sampai 2023 saya sudah jadi ketua. Yang 2023 hingga nanti, insya Allah ya, sepanjang umur sampai tahun 2028 masih menjabat sebagai ketua Bawaslu. Jadi ketua Bawaslu 2 periode ya Pak ya? 2 periode dan 1 periode ketua Panwaslu Kabupaten. Oh iya. Jadi sudah sangat Cukup lama. paham loh. Lama ya. Sebelumnya Bawaslu ya. Jadi sudah 2018 pilkada sudah pernah ketemu, kemudian 2019 pemilu, 2024 pemilu, 2024 ini pilkada. Jadi 2 pilkada, 2 pemilu. Oh Kira-kira itu iya. ya. Oke baik. Jadi gini Pak, kan kita mengetahui arti dari Bawaslu sendiri atau kepanjangan dari Bawaslu ini Badan Pengawasan Pemilu. Ya. Kalau boleh tahu nih dan mungkin bisa diinformasikan nih kepada Sobat Kudus, apa saja nih peran dari Bawaslu sendiri ataupun dari apa tupoksi dari Bawaslu ini? Jadi Bawaslu itu kan punya tugas ya, tugas menang masing-masing dari Bawaslu RI hingga pengawas tingkat TPS. Ya. Jadi kalau kabupaten yang jelas secara garis besarnya adalah Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan, dari mulai pendaftaran partai politik hingga nanti pada saat pelantikan penetapan pasangan calon itu tugasnya. Kemudian yang menjadi lebih spesifik lagi Bawaslu punya tugas dan wewenang adalah melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran di setiap tahapan yang berlangsung. Nah, yang kedua mempunyai tugas atau kewajiban lagi yaitu melakukan penindakan pelanggaran, kemudian menyelesaikan sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Jadi 3 hal yang mungkin sangat penting bagi kita semuanya, tetapi dalam hal ini yang lebih kita tekankan adalah terkait dengan pencegahan dan pelanggaran. Jadi kira-kira jangan sampai itu nanti sampai kepada ranah penindakan. Kira-kira itu. Baik, Pak. Kalau begitu kesiapan dari Bawaslu sendiri nih menjelang hari pemungutan suara, apakah ada langkah-langkah strategis dari tahun-tahun sebelumnya? Apakah berbeda nih dengan tahun sekarang? Jadi yang jelas secara untuk kesiapan, secara personil kita sudah siap semua ya. Jadi Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan,
pengawas desa hingga pengawas TPS ini semuanya sudah terbentuk. Artinya ini secara dari jajaran kami ini sudah siap melakukan pengawasan nanti pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian kalau dibilang ada perbedaan atau tidak dari tahun ke tahun, saya kira ada. Kalau kita lihat dari ini konsentrasi ya, kontestan pilkada di Kabupaten Kudus khususnya Pati ini kan hanya 2. Ini berbeda di tahun 2018. Kalau 2018 ada 5. Ada 5 peserta. Iya, paslon 5. Ini juga tentunya ini pasti banyak dinamikanya yang pasti berbeda. Kira-kira seperti itu. Karena fokusnya kan hanya 2. Kalau kemarin masih 5, kira-kira terpecah gitu. Jadi makanya kami melihat untuk tahun ini Bawaslu memang sangat-sangat berhati-hati dalam melakukan pengawasan, melakukan penindakan, pencegahan, dan kita lebih banyak kepada himbauan-himbauan yang kita berikan, baik itu kepada pasangan calon, tim sukses, KPU, dan stakeholder yang lain, termasuk ASN, kepala desa. Ini kan bagian yang harus kita himbau semuanya. Ini bagian dari yang tadi saya sampaikan bahwa Bawaslu punya fungsi untuk melakukan pencegahan. Salah satu pencegahannya itu dengan cara menghimbau, kemudian mengadakan kegiatan sosialisasi, baik ke masyarakat secara langsung, kepala desa, ASN, TNI, Polri, mahasiswa, ini semuanya insya Allah sudah kami lakukan. Tergantung nanti kesadaran masyarakat seperti itu. Oke, baik Pak. Dan sebelum kita menuju pertanyaan berikutnya nih Pak, mungkin Sobat Kudus nih perlu tahu siapa saja nih yang ada di Bawaslu atau anggota-anggota dari Bawaslu sendiri. Oh, ya, terima kasih. Tapi Biar lebih mengenal Bawaslu ini. biar kenal semuanya ya. Jadi tidak hanya ketuanya saja. Jangan cuma ketuanya saja. Karena yang normal itu ketua. Betul sekali. Siapa di balik layarnya? Ya. Jadi ketua itu tidak bisa sukses manakala tidak ada anggota. Betul Dan sekali. juga ini yang terutama orang yang tidak terlihat itu. Apa itu, Pak? Orang yang tidak terlihat. Orang yang tidak terlihat itu seperti staf, ya kan? Iya. Tenaga pendukung. Nah ini komponen-komponen satu kesatuan yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi jangan jadi ketua saya itu bisa seperti ini dengan diri saya sendiri itu tidak, tapi komponen-komponen yang lain. Oke, untuk Bawaslu sendiri komisionernya ada 5. Semuanya anggota dan kebetulan saya ketua kan dari tapak. Saya Latif Daya, dan kedua ini ada Ibu Septiana Trisnasari, ini selaku Korpif SDM, Sumber Daya Manusia dan Diklat. Kemudian ada Imam Subandi. Pak Imam Subandi ini divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Ada Pak Heri Widiawan, divisi penanganan pelanggaran dan data dan informasi, ini khusus penanganan pelanggaran. Ada Ibu Nelly Faila Sofa, ini selaku divisi Farmas, pencegahan dan dengan masyarakat. Nah, 5 orang ini sama 4 ya, divisinya 4. Saya ketua harus menguasai semuanya. Karena ketua fungsinya adalah mengakomodir masukan-masukan dari semua divisi. Kalau dulu saya masuk punya divisi di pemilu 2019, tapi dengan adanya Polhut ya, peraturan dari Bawaslu RI nomor 3 itu, kemudian ketua itu dinonjolkan dari divisi. Tapi semuanya harus mengetahui dari divisi A sampai divisi B. Agar Nah, oke, baik Pak. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi ya Pak, Bawaslu itu juga menangani tentang pelanggaran selama pemilihan ya. Nah, kalau saat ini, apa saja sih Pak potensi pelanggaran yang sering terjadi menjelang pilkada saat ini? yang sudah aja ya, karena ini perkadanya kan tinggal 2 hari kira-kira gitu. Jadi yang telah ditangani Bawaslu itu ya ada saat ada pelanggaran netralitas ASN, ada pelanggaran netralitas kepala desa. Nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yang dilaporkan itu tidak terbukti kira-kira. Jadi di kita itu kemarin ada 6 laporan dari masyarakat
Yang tiga kita tindak lanjuti. Karena yang tiga tidak kita tindak lanjuti karena apa? Syarat-syarat formil materinya ini tidak terpenuhi. Tiga kita tindak lanjuti, dan kemudian ada informasi dari masyarakat juga ada dua yang sudah kita tindak lanjuti. Jadi trennya itu masih kepada, kalau saya melihat itu ya ASN itu masih mendominasi kira-kira gitu. Kemudian kepala desa, karena dengan adanya walaupun satu orang yang kita rekomendasikan, ini juga bagian yang menjadi satu titik rawanan. Itu kan yang ya kira-kira apa ya, yang atau yang dilaporkan. Yang di luar itu kan mungkin kita nggak tahu. Tapi dengan kita melakukan himbauan-himbauan, harapan kami yang mereka memenuhi istilahnya mematuhi aturan. Dia kembali kepada fungsinya masing-masing. ASN selaku abdi negara itu fokusnya di abdi negara, bukan menjadi tim sukses kira-kira. Kalau pelanggaran APK alat kampanye, dia itu hampir semuanya. Karena pemasangan alat kampanye itu tidak boleh dilakukan di pohon, jalan-jalan protokol, dan kita tahu semuanya hampir sama semua itu. Nah, bagaimana tindakan Bawaslu? Ya kita berkoordinasi dengan dalam hal ini adalah Satpol PP selaku penegak hukum. Oke baik Pak. Lanjut untuk kasus yang sering muncul dalam pilkada selain yang tadi itu ya Pak. Ini kan tidak kurang 2 hari. Yang kami juga di medsos itu adanya money politik, tentang black campaign, negatif campaign, itu gimana Pak? Bapak sebagai Ketua Bawaslu dalam mencegah, mengantisipasi dan menangani dan merespon hal-hal tersebut. Ya, jadi tadi disebutkan ada black campaign, ada negatif campaign. Kalau negatif campaign itu memang sesuai dengan kenyataannya. Misalnya pas ini punya riwayat yang tidak kemudian disampaikan kepada masyarakat itu adalah negatif campaign. Boleh nggak? Ya memang kenyataan seperti itu nggak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah black campaign kan kira-kira ngasih diumbang atau sebagainya. Karena tidak sesuai dengan kenyataannya, akhirnya kan enggak. Kemudian kalau masalah politik uang, saya tidak menutup mata, tidak menutup telinga, itu terjadi. Itu banyak. Terus bagaimana langkah Bawaslu? Langkah Bawaslu yang memang salah satunya tadi nanti rencana kami itu kan sudah kami sampaikan kepada teman-teman dalam masa tenang ini, terutama dari kemarin kita perintahkan berjajaran untuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang. Dengan cara apa? Karena biasanya penertiban nanti kan turunnya pada masa tenang. Patroli muter dengan Forkopincam, saya kira tanah jam dengan Forkopincam, kemudian dengan PKT Bawaslu saya juga minta untuk mengelilingi sekitar desa-desa. Kalau terkait dengan yang beredar di media sosial, misalnya TikTok, Facebook, ada gambar, kemudian tumpuk atau uang ditumpuk dengan gambar, ini juga bagian dari informasi yang kami terima. Akan tetapi kita lagi-lagi nanti akan kesulitan dengan di mana itu kejadian, siapa pembeli, siapa penerimanya, kita nggak tahu. Karena info-info itu kan hanya info-info yang beredar yang saya kira tidak bertanggung jawab. Oke lah, kalau memberikan informasi pada kami, setidaknya itu ada, kalau di pihak pancingan itu ya apa? Unsur. Ini kan awalnya itu ada lah kira-kira gitu ya. Petunjuk awalnya kan ada kira-kira. Kalau hanya foto, uang, ini kan, ya ini di mana? Terus kemudian kapan? Pelakunya siapa? Sedangkan dalam penanganan pelanggaran pilkada ini waktunya sangat singkat. Waktunya itu hanya 3 hari. Kemudian kalau memang masih dibutuhkan keterangan tambahan tambah 2 hari. Nah, untuk mengungkap kasus semacam itu kalau memang tidak ada informasi yang jelas, ini agak kesulitan. Ya, makanya kami sampaikan kepada masyarakat kalau memang memberikan informasi, tolonglah informasi setidaknya jelas. Itu kejadian di mana, kapan? Bisa jadi namanya orang kita nggak tahu ya. Nah, ini foto ini diambil di mana?
posisinya apakah di Kabupaten Kudus atau di luar Kabupaten Kudus, kan bisa jadi karena kita tidak tahu. Nah itu syarat formil materialnya juga harus terpenuhi untuk apakah ini nanti akan diregistrasi atau tidak. Karena dari penanganannya itu kan berdasarkan undang-undang TP Pemilu sendiri ya, Iya, Pak, ya? undang-undang spesialis kan Iya. itu. Jadi waktunya hanya 3 hari untuk mengungkap pidana. Politik uang kan pidana pemilu kan kira-kira gitu. Dan kita tidak bisa sembrono bahasa saya ya, tidak bisa kemudian oh ini terlihat ada uang, ada gambar, ini pasti dilakukan orang. Nah kita juga lihat unsurnya, subjek hukumnya, ini siapa penerimanya, pelakunya, siapa pembelinya. Walaupun di Undang-Undang 10 2016 187A itu kan pasal ayat 1 ayat 2 itu kan satu kesatuan penerima dan pembeli sama-sama kena pidana kan itu. Nah, walaupun di sana itu setiap orang memang bedanya dengan Undang-Undang 7 2017. Hal ini dalam siapapun yang melakukan politik uang bisa dikenai sanksi pidana. Akan tetapi kalau kita kesulitan mencari orangnya ini dari mana, siapa orangnya, pembelinya siapa, pelakunya siapa, penerima siapa. Nah ini Pak. Makanya harapan kami ya dari masyarakat Kudus memberikan informasi kepada kami yang minimal kejelasannya ada di mana posisinya, siapa pelakunya, pembelinya, dan penerimanya. Kira-kira itu. Nanti akan kita lakukan penelusuran. Maksimal penelusuran waktunya adalah 7 hari. Setelah 7 hari kita lakukan pleno, setelah pleno maksimal 2 hari kita register. Setelah diregister baru 5 hari ini jalan. Kalau penelusuran awal itu agak lama waktunya, tapi kalau laporan dengan 5 hari. Itu dia. Nah, itu kan sudah juga Bawaslu nggak bekerja sendirian ya Pak? Iya, Di situ. iya, iya. Di situ termasuk di Bawaslu juga sudah tergabung dalam Iya. sentra Gakumdu ya Pak? Nah, itu sendiri bagaimana untuk pelaksanaan Gakumdu? Ya. Jadi yang untuk di sentra Gakumdu, setiap kali ada laporan masyarakat atau informasi masyarakat, bukan laporan secara resmi dan memberikan informasi ke Bawaslu, langsung saja kita biasanya kita gelar perkara. Kira-kira seperti itu. Jadi peran Bawaslu, Gakumdu, saya kira ini sudah maksimal ya, karena dengan dari kejaksaan, kepolisian, gabung dalam sentra Gakumdu, ketika kita kasih info, mereka langsung rapat kantor. Karena dugaan pelanggaran politik uang ketika ada dugaannya itu kan maksimal 1 kali 24 jam harus dibahas di sentra Gakumdu. Nah, itu. Jadi apapun sudah kita bahas. Dan ketika memang ternyata tidak terbukti dugaan politik uang, itu bukan hanya kesalahan, maaf ya, kadang kan Bawaslu gimana, kan itu, tetapi ini bukan hanya Bawaslu, tapi lebih kepada sentra Gakumdu. Pembahasannya 3 instansi ini sudah menemukan satu titik temu, misalnya ini tidak memenuhi unsur, dan sudah selesai. Jadi efektivitas Gakumdu ya sangat efektif. Karena politik uang tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu sendiri, kecuali pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Oke, baik. Baik Pak Ketua Bawaslu, dan kita ketahui sendiri dalam era digital ini bagaimana bahwa Bawaslu sendiri mengawasi kampanye di media sosial. Ya, terima kasih. Yang menjadi concern kami dalam pengawasannya adalah media sosial yang didaftarkan, akun-akun yang didaftar di KPU. Karena selain itu, ya kalau memang akun-akun buzzer kita tidak bisa. Secara ketentuan memang tidak ada kemudian kita mengawasi yang akun non resminya itu. Tetapi tidak terus kemudian kita membiarkan semuanya itu. Yang menjadi kendala kami di saat ada akun-akun yang tidak terdaftar itu kita laporkan kemana. Dan kita kemarin sudah komunikasi dengan pihak Polres ya. Jadi memang kalau memang terdapat akun-akun berita-berita yang kemudian mengarah kepada fitnah, hoax dan sebagainya itu bisa dilaporkan ke Polres. Kira-kira seperti itu. Jadi selama ini yang kita awasi memang akun-akun yang resmi saja. Tetapi yaitu akun-akun yang tidak resmi bagian dari informasi yang kemudian nanti akan kita telusuri.
Karena saya kan rasa pengalaman Mbak, pernah di pemilu 2018 itu, pilkada 2018 itu akunnya itu, kalau tidak salah dulu itu ada akun Ahmad Muhammad. Itu kadang akunnya itu negatif, kadang positif, berganti-ganti terus. Ini tidak bisa kita temukan. Gitu. Kita sudah koordinasi dengan Polres, ternyata yang megang itu ganti-ganti orang. Nah, jadi ketika orangnya agak akalnya sehat, normal, itu nulisnya ya lurus, runtut, mari kita ciptakan pilkada damai, seperti. Tapi kalau orang yang nulisnya agak konslet, ya nanti ya tulisannya ya nggak kemana-mana, kira-kira gitu, mengadu. Ya. Berarti itu adalah salah satu langkah yang dilakukan dari Bawaslu sendiri ya untuk mencegah terjadinya penyebaran hoax, gitu ya Pak? Iya. Jadi apa ada untuk langkah-langkah berikutnya? penyebaran hoax itu ya memang kita juga bermain medsos juga ya, di hiburan-hiburan yang kita upload, kemudian ada Twitter dan sebagainya lah, itu sebagian dari. Kemudian kita juga ada yang namanya siber itu kan, dari Bawaslu sendiri juga ada yang mengawasi khusus itu. Tapi alhamdulillah di Kudus ya kita belum menemukan kira-kira yang berita hoax, ujaran kebencian, saya kira belum ada. Berarti untuk di Kudus sendiri masih dalam situasi aman kondusif ya Pak? Insya Allah seperti itu, masih aman. Walaupun suara tulisan-tulisannya kan agak-agak seperti itu, tapi masih bisa dikondisikan, masih bisa terkendali lah. Masih Aman terkendali. terkendali. Oke, baik. Pak, sebentar lagi ini kan tanggal 27 November ya Pak, Iya. untuk hari-harinya, gongnya gitu. Betul. Nah, ini saya punya pantun Siap. buat masyarakat Kudus Pak, ya. Ya. Bukan buat Pak. Pantun saya. Ya, Oke, siap. Kota Kudus sebelahnya Kota Pati. Jauh banget. Makan garang asem, jangan sambil bicara. Betul dong. Jangan golput di pilkada nanti, karena suaramu penting bagi negara. Untuk persiapan pemungutan suara nanti ya Pak ya, dari Bawaslu sendiri, apa nih tantangan untuk hari H itu nanti Pak? Tantangannya, saya kira kalau saya ngomong tantangan nanti akan timbul timbul tidak kemudian kesiapan kita ini. Yang jelas kami siap aja ya. Jadi tantangannya di lapangan nanti kita lihat nanti seperti apa. Gitu. Kalau masalah tantangan pemilih, tim sukses saya kira sudah selesai lah. Politik uang, saya kira itu masih mungkin kemungkinan yang menjadi mungkin masih ada ya kira-kira sekitar TPS, nanti ada mobilisasi massa itu kemungkinan ada. Nah, siapa nanti yang kita sama-sama? Kan di sana juga ada PAM keamanan baik dari Polres, dari Kodim, kemudian pengamanan dari TPS sendiri. Di sana sudah ada perpanjangan tangan dari Bawaslu sendiri Pak? Sudah. Di kecamatan, TPS, Ya, desa itu di sudah TPS ada kita ya? ada. Di TPS ada satu pengawas. Itu siapa? Pengawas namanya? Pengawas TPS. Jadi pengawas desa ada, tapi pengawas desa kan hanya mengakomodir pengawas TPS. Sudah kami perintahkan pada teman-teman pengawas TPS itu tidak boleh meninggalkan tempat. Jadi kejadian apapun sekecil apapun itu nanti dituangkan di dalam yang namanya form A, form laporan. Kita itu ada istilahnya form. Jadi itu sebagai bentuk wujud bahwa teman-teman pengawas itu mengawasinya itu gitu kan. Outputnya kira-kira itu. Ada tidaknya pelanggaran nanti juga diuraikan di dalam form A itu. Kan kita nggak tahu ya saat itu ada pelanggaran atau tidak. Maka nanti kan form A itu setelah selesai langsung kirimlah ke Bawaslu Kabupaten melalui Pak. Nanti kita lihat ada pelanggaran atau tidak. Kalau dari partisipasi masyarakat sendiri Pak, yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu Bawaslu dalam menjaga keamanan kondusivitas pilkada sampai nanti hari H, mungkin sampai selanjutnya, sampai pelantikan nanti, itu apa Pak? Ya, kontribusi yang diberikan masyarakat ya sesuai dengan tagline Bawaslu yang begitu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Kan gitu.
Artinya apa? Masyarakat itu memberikan masukan, memberikan informasi kepada Bawaslu, kan gitu ya. Sama rakyat awas pemilu, jadi bisa sama-sama. Mengawasinya pemilu itu bukan hanya Bawaslu saja, karena tidak mungkin Bawaslu itu mengawasi hanya total kita itu kalau tidak salah 1134 dari Bawaslu Kabupaten dia pengawas TPS, yang banyak itu pengawas TPS, dia hanya fokus di TPS. Bawaslu hanya 5 orang pengawasnya, kecamatan hanya 3 kali 9 berarti 27. Pengawas desa hanya 132. Dengan DPT yang kita hampir 600.000 lebih itu kan nggak mungkin kita, makanya bersama rakyat kita awasi pemilu ya. Harapan kami masyarakat bisa memberikan informasi-informasi pada Bawaslu. Karena kebanyakan masyarakat nggak mau lapor, malas melapor gitu. Karena ya memang harus ada syarat formal, makanya harus jelas. Gitu. Partisipasi masyarakat sangat menentukan sukses dan tidaknya pemilu atau pilkada. Karena di sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu pilkada setidaknya ada 4 komponen ya. Yang pertama itu dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini salah satunya ya ada keamanan, ya kan? Dari keamanan sendiri, kemudian stakeholder yang lain. Yang kedua adalah penyelenggara pemilu, ada Bawaslu, ada KPU, ya kan? Kemudian yang ketiga ini adalah pasangan calon sendiri. Pasangan calon ini mau seperti apa? Kalau memang pengen mewujudkan pemilu damai, bersih, ya udah dilakukan norma-norma yang bisa dilakukan, norma-norma yang tidak melanggar. Dan yang terakhir adalah pemilih sendiri. Pemilih mau apa? Mensukseskan atau tidak? Dia mau memilih atau tidak? Karena partisipasi masyarakat itu kan ada di pemilu. Ada penyelenggara tapi tidak ada pemilihnya juga sama saja. Ada penyelenggara, ada pemilih, ada keamanan, hancur ya. Ada paslon, orang penyelenggaranya itu nggak mungkin kan gitu. Jadi 4 kesatuan ini harus saling menopang gitu untuk mewujudkan pemilihan yang damai, bersih dan berintegritas. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jika dalam ini kan kita melaksanakan masa tenang ya Pak? Ya. Sudah 2 hari. Berarti masa tenangnya selama 3 hari ya Pak? Ya, 3 hari. Dalam masa tenang ini masih ada APK yang terpasang Pak? Kalau misalnya masih ada, apakah masyarakat boleh menurunkan APK itu apakah atau harus dari petugas keamanan atau sentra Gakumdu sendiri? Oh, oke. Jadi secara ketentuan di PKPU 17 ya, pasal 28 itu sebenarnya punya kewajiban melepas itu adalah partai politik. Partai politik melepaskan APK-APK-nya. Karena kan dia yang maksa, itu kan milik dia. Karena sudah masa tenang, di pasal 28 ayat 3 itu kan ayat 5 ya, ayat 5 itu jelas 3 hari sebelum masa tenang APK harus 3 hari sebelum pengumuman suara dari tenang APK sudah harus diputuskan oleh pasangan calon ya, gitu. Nah kemudian kalau memang hari ini belum dibersihkan ya masyarakat belum membersihkan. Alasannya kira-kira nanti dikenai sanksi enggak? Ya enggak lah. Karena apa? Itu kan bukan milik dia. Kalau itu merasa bahwa APK itu milik pasangan calon, berarti kan dia harus membersihkan pada saat harusnya membersihkan di tanggal 23 itu, 24, di tanggal 24 di awal. Karena di tanggal 24 dia sudah mengatakan bahwa itu APK dibiarkan, berarti bukan milik dia. Masyarakat bisa membersihkan, bisa dibersihkan saja, nggak apa-apa. Aturannya. Oke, itu juga selain pemilik sendiri, masyarakat juga sudah ada dari Trantik kecamatan, ya. informasi itu juga sudah turun juga ya Sudah, Pak, membersihkan ya. itu. Jadi kemarin kita sudah kita bersihkan, alhamdulillah mungkin 99% lah. Sudah bersih. Ya, kita untuk tahun ini ya, tahun ini sudah bersama dengan jajaran KPU. Karena leading sektornya hari ini jelas di PKPU 17 PKPU ya, PKPU itu sudah jelas bahwa APK nanti yang menentukan adalah yang membersihkan adalah KPU berkoordinasi dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah, paslon, Bawaslu. Nah, kemarin kita sudah sama-sama dari KPU, Bawaslu,
beserta jajarannya, ada PPK, Pamwasam, PKT, dan PPS. Kira-kira gitu Pak. Semuanya sudah kita bersihkan. Kalau untuk tantangan tadi kan nggak ada ya Pak, karena sudah dipersiapkan sedemikian. Ya kalau saya kira saya nggak nganu lah, kita optimis saja lah. Iya. Kita optimis. Tapi ada nggak Pak hal yang menarik di pilkada tahun ini yang menjadi apa ya perhatian khusus, perhatian lebih dari Bawaslu? Ya karena itu yang menarik dua calon itu Mbak. Ada 2 calon itu. Dua ya? calon ini kalau dilihat dimanapun pasti Beda ya, beda cerita. Beda cerita gitu. Ini menarik buat karena saya pengalaman saya di 2018 saya itu ya kan biasa santai ngawasi tapi nggak seperti ini Mbak. Saya itu bukan calon ya, tapi kadang ya saya itu merusuk sendiri gitu. Takut nanti ada chaos lah atau apa itu karena hanya 2 calon yang punya sama-sama punya pendukung semuanya gitu. Itu Oke, tadi juga udah cerita ya Pak, kalau tadinya makin 2 hari ini bukan makin relax, makin bukan dari tenang ini bukan menjadikan tenang itu tidak. Tenang untuk masyarakat. bukan milik Bawaslu, Bukan hari ini. milik Bawaslu. Makin pusing gitu sebenarnya. Ya tenang, karena saya sendiri tidak tenang hari ini. Kebetulan ada jenengan kan di depan saya, jadi saya makin tenang gitu. Oke. Pilkada yang aman dan lancar ini harapan dari masyarakat maupun kami dari Polri sendiri ataupun dari Bawaslu dan stakeholder lainnya ya Pak ya. Apa harapan Bapak sendiri nih selaku Ketua Bawaslu dan apakah ada hal yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pilkada tahun ini untuk mewujudkan pilkada aman dan lancar Bapak? Ya, itu harapan semuanya ya, tentunya. Masyarakat Kudus, pasangan calon, sukses, penyelenggara, pengennya pelaksanaan pilkada itu pasti aman, damai, tidak ada residu-residu yang nanti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi kan kira-kira gitu. Iya kan. Jadi harapan kami ya masyarakat tahu posisinya masyarakat seperti apa. Masyarakat sebagai pemilih silakan menjadi pemilih yang cerdas kira-kira gitu. Kemudian pasangan calon dia tahulah batasan mana saya harus melakukan hal-hal yang kemudian boleh saya lakukan. Begitu juga penyelenggara. Penyelenggara harus tahu posisinya seperti apa, tetap jaga netralitas, profesionalitas, tanggung jawab. Ini juga menjadi yang hal agar apa masyarakat nanti tetap percaya dengan penyelenggara pemilu. Keamanan juga sama kan? Keamanan juga apa tugasnya? Dia mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada. Jadi intinya harapan kami semua orang ya tahu posisinya masing-masing, porsinya. Saya selaku Ketua Bawaslu, selaku penyelenggara pemilu harus tahu posisi sebagai penyelenggara pemilu seperti apa. Juga masyarakat, sebagai masyarakat harus seperti apa. Dari paslon juga seperti apa. Kira-kira juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka, tetapi kesadaran masyarakat sendiri. Pengennya pilkada ini digawe rame, pengen digawe sunyi, digawe senyap, digawe apa itu tergantung masyarakat. Dan yang jelas tidak ada yang sembunyi ya. Ada yang sembunyi tahu ya? Sembunyi itu Mungkin kalau Cici tidak tahu ya. Kalau sembunyi itu kan Bisa dijelaskan seni kuning. kalau Mungkin ada sembunyi itu translate-nya di ini. film apa? Mahabharata. Mahabharata. Mahabharata itu kan selalu orang yang membisiki dengan bisikan-bisikan yang jahat gitu. Nah itu yang sangat bahaya. Bisikan negatif. Negatif. Jadi itu pesan saya kepada masyarakat. Nanti tanggal 27 dan mulai hari inilah, mulai ini 32 hari mari kita sukseskan pilkada 2024 dengan damai, sejuk dan selalu bahagia, tidak ada kerusuhan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang telah diberikan kepada kami dengan hadir di podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mbak Cici ada mau yang disampaikan? Kalau Baru Li tadi punya pantun buat masyarakat, saya juga punya pantun nih untuk menutup podcast kita pada hari ini. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Jangan lupa untuk datang pemilu. Cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga bisa bertumbuh kembali dengan Bapak Ketua Bawaslu. Iya. Oke, terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah menonton podcast kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan jangan lupa untuk
like, comment, and